Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Rita Dwi Puspitasari, Devi Intan Kurniawati, Siska Sukma Devi ingin mempresentasikan tentang ketidakpatuhan pada pasien jiwa. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang ketidakpatuhan pada pasien jiwa? Kalau belum tahu, yuk simak video kita. Apa itu ketidakpatuhan? Ketidakpatuhan atau kegagalan untuk mengikuti regimen terapi secara akurat adalah fenomena umum dalam perawat kesehatan. Dalam rencana keperawat ini, ada 2 pendekatan perilaku tidak patuh. Disajikan pendekatan pertama, menggunakan diagnosa keperawatan ketidakpatuhan, dirancang untuk digunakan pada klien yang menolak untuk mematuhi atau membuat keputusan khusus untuk tidak patuh. Pendekatan kedua, menggunakan diagnosa keperawatan manajemen kesehatan diri tidak efektif untuk klien yang tidak dapat mengikuti regimen terapeutik. Faktor-faktor yang terkait dengan ketidakpatuhan sebagai berikut. 1. Faktor psikologis. 2. Faktor lingkungan dan sosial. 3. Karakteristik hubungan perawat, klien, atau petugas kesehatan lainnya. Diagnosa keperawatan. 1. Ketidakpatuhan. 2. Manajemen kesehatan diri tidak efektif. Data penilaian ketidakpatuhan. 1. Tes objektif yang menunjukkan ketidakpatuhan. 2. Pernyataan dari klien atau orang lain yang signifikan yang menggambarkan perilaku tidak patuh. 3. Kegagalan untuk menepati janji. Hasil yang diharapkan, segera klien akan 1. Mengenali hubungan antara ketidakpatuhan dan konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu peningkatan gejala dan rawat inap dalam 24-28 jam. 2. Mengungkapkan perasaan tentang regimen terapi dalam 2-3 hari. 3. Mengidentifikasi hambatan untuk kepatuhan dalam 2 hingga 4 hari. Stabilisasi klien akan 1. Penerimaan secara verbal penyakit. 2. Mengidentifikasi resiko ketidakpatuhan, misalnya ekserbasi gejala yang terkait dengan tidak minum obat. 3. Menegosiasikan perubahan yang dapat diterima dalam regimen terapi yang klien mau ikut. Misalnya perubahan dalam pengobatan untuk mengurangi efek samping yang tidak menyenangkan. Komunitas klien akan 1. Mematuhi rekomendasi tepat secara mandiri. 2. Memberitahu penyediaan perawat tentang perlunya perubahan dalam rekomendasi terapi. Intervensi keperawatan. 1. Amati klien dengan cermat untuk memastikan bahwa obat-obatan dikonsumsi. Tetap bersama klien cukup lama untuk melihat bahwa obat itu ditelan. Rasional. Klien harus minum obat karena dia sedang dievaluasi untuk efektivitas obat, efek samping, atau masalah yang terkait dengan obat yang diresepkan. 2. Jelaskan perlunya obat-obatan secara langsung. Berikan klien penjelasan secara lengkap. Misalnya, ini adalah antidepresan untuk memperbaiki suasana hatimu. Jadi, kamu tidak merasa bunuh diri. Rasionalnya, penjelasan yang jujur dan lengkap menumbuhkan kepercayaan klien. Klien mungkin akan lebih patuh jika dia merasa mendapatkan informasi sepenuhnya. 3. Membantu klien untuk menggambarkan hubungan antara ketidakpatuhan dan ekserbasi gejala. Rasionalnya, klien mungkin tidak pernah marah dengan koneksi ini sebelumnya. Klien lebih cenderung patuh jika dia dapat melihat manfaat dari kepatuhan. 4.
Dorong klien untuk mengungkapkan perasaannya tentang penyakit kronis dan kebutuhan kelanjutan untuk pengobatan. Rasionalnya, klien mungkin ragu untuk mengungkapkan perasaan, terutama yang negatif, tanpa izin dari perawat. Mendiskusikan perasaan tentang penyakit kronis dan kebutuhan yang terus-menerus akan pengobatan dapat menjadi langkah awal menuju penerimaan klien terhadap status kesehatannya. Klien mungkin mulai melihat pengobatan jangka panjang sebagai cara positif untuk tetap sehat daripada indikasi negatif suatu penyakit. 5. Jika klien telah berhenti minum obat, ketika dia merasa lebih baik, diskusikan peran obat dalam menjaga klien untuk terbebas dari gejala. Rasionalnya, banyak orang percaya bahwa orang menggunakan obat ketika merasa sakit dan tidak harus minumnya ketika mereka tidak sakit atau merasa lebih baik. Klien dalam jangka panjang atau masalah pemeliharaan membutuhkan perspektif yang berbeda untuk tetap patuh. Data penilaian manajemen kesehatan diri tidak efektif. 1. Keinginan verbal untuk mematuhi regimen terapi. 2. Tes objektif menunjukkan manajemen regimen yang tidak efektif, misalnya tingkat darah neuroleptik di luar rentang terapi. 3. Munculnya efek samping, efek toksik, atau komplikasi. 4. Kesulitan mengintegrasikan regimen terapi ke dalam kehidupan sehari-hari. Hasil yang diharapkan. Segera, klien akan 1. Pelajari keterampilan yang diperlukan untuk manajemen regimen yang efektif, seperti minum obat sesuai resep dalam waktu 48 jam. 2. Berikan penjelasan pengetahuan penyakit dan regimen terapi dalam 3-4 hari. 3. Mengidentifikasi agar kepatuhan manajemen regimen efektif dalam 3-4 hari. 4. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk memastikan manajemen regimen yang efektif dalam 4-5 hari. Stabilisasi. Klien akan 1. Menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk memastikan manajemen regimen yang efektif. 2. Mengatur layanan atau sumber daya yang dibutuhkan di masyarakat. Komunitas. Klien akan 1. Menindaklanjuti dengan rencana pemulangan termasuk evaluasi kepatuhan dan efektivitas regimen terapi. Intervensi keperawatan. 1. Ajarkan klien dan keluarga atau orang penting lainnya tentang penyakit klien dan regimen terapi. Rasionalnya, klien dan orang lain yang signifikan mungkin memiliki informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat tentang penyakit klien atau regimen terapi. 2. Mengeksplorasi alasan untuk manajemen regimen yang tidak efektif dengan klien, misalnya, dapatkah klien melakukan keterampilan yang diperlukan untuk kepatuhan? Dapatkah klien membeli obatnya? Apakah dia lupa minum obat? Apakah dia lupa bahwa obat lelah telah diminum dan mengulangi dosis? Dapatkah klien menemukan transportasi untuk menemui janji akan mendapatkan isi ulang atau resep baru? Rasionalnya, mengidentifikasi hambatan untuk manajemen yang efektif akan menentukan intervensi yang diperlukan. Jika klien tidak memiliki keterampilan yang sesuai, ajarkan kepadanya keterampilan yang diperlukan untuk manajemen yang efektif. Ketuklah keterampilan menjadi langkah-langkah kecil dan lanjutkan dengan kecepatan yang membuat klien merasa nyaman. Memberikan umpan balik positif untuk upaya dan kemajuan klien. Rasionalnya, klien harus mengetahui keterampilan yang dibutuhkan sebelum dia bisa mandiri dalam melaksanakannya dan tetap patuh. Umpan balik positif akan meningkatkan kepercayaan klien dan dengan demikian akan meningkatkan peluang. 4. Jangan membatasi pengajaran keterampilan dan evaluasi penguasaan keterampilan klien untuk satu sesi. Mengevaluasi klien pada beberapa kesempatan jika perlu untuk menentukan kepercayaan diri dan penguasaan keterampilan. Rasionalnya, klien mungkin dapat melakukan keterampilan sekali dengan memadai jika baru saja ditunjukkan. Itu tidak berarti klien tahu semua yang dia perlu untuk patuh di rumah. 5. Jika klien tidak dapat membeli obat-obatan, rujuk ke layanan sosial atau diskusikan kemungkinan alternatif obat yang lebih murah dengan dokter. Klien mungkin
rasionalnya, klien mungkin memerlukan bantuan keuangan jika itu adalah satu-satunya penghalang kepatuhan. Obat yang lebih murah yang akan memenuhi kebutuhan terapi klien mungkin tersedia. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video dari kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.